target kelompok kami. Saya cowok, 5 cewek. Saya cowok. Saya. Dapat gue juga nih. Oh. Gue. Bene. Buat bene. Cowok ketiga, 2 lagi. Itu bikin gua. Tuh, dapat. Apanya 7 tangan? I don't wanna go to school tomorrow, I can study thinking about you. And you know I always do. I don't wanna go. Ras itu bentuk perbedaan dari masing-masing seseorang. Jadi kayak ada suku, agama, ras, budaya, tapi bukan itu doang. Kayak pekerjaan, pendidikan, ekonomi, kayak berbeda warna kulit, aksen suaranya. Itu kan banyaknya perbedaan. Itu gimana sih cara kalian tuh mengatasinya gitu biar gak rasis gitu. Kalau misalnya kita gak bertoleran terhadap teman-teman kita, itu kan bisa pecah belah jadinya masalah konflik. Jadinya nanti ada upaya untuk persatuan Lu datanya kayak datanya partisipasi untuk mengisi angket kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 6 dari kelas 10E mengisi angket bagi kami yang berjudul peran pelajar dan pluralisme di sekolah sebagai upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Di sini kita pakai 9 orang buat mengisi angket. Sebagai mengisi. Tar dulu, share dulu. Pluralisme apa sih? Kamu itu sih? Halo, dengan siapa? Naila Zahra dari kelas 10E. Jadi kami di sini ingin mewawancarai kamu perihal dengan proyek kami itu Kebinekaan Tunggal Ika, di mana ada hubungannya dengan pluralisme. Nah, jadi kami menyimpulkan karena kami sebagai pelajar, jadi kami mengambil itu di lingkungan sekolah. Maka tema kami itu peran pelajar dalam pluralisme, upaya meningkatkan persatuan kesatuan bangsa. Oke lah, langsung ke pertanyaan aja ya. Menurut kamu setelah kamu mendengar kata pluralisme, apa sih yang ada di pikiran kamu? Pluralisme itu beragaman yang bermacam-macam, ya seperti beragaman suku, agama, ras. Namun pluralisme ini lebih meluas kayak perbedaan ekonomi, pendidikan, latar belakang, dan lain sebagainya. Oke, tadi kan kamu udah menyimpulkan pluralisme itu semacam keberagaman di bangsa Indonesia gitu kan. Lalu gimana sih sebagai pelajar kita harus menyikapi secara positifnya, menurut kamu gimana? Menurut saya tuh kan kita kan awalnya nggak kenal nih dari sekolah mana gitu. Akhirnya kita tuh kenal gara-gara kita satu sekolah. Nah, menurut saya tuh harus disikapi dengan positif, dengan cara kayak menghormati, memahami perbedaan yang ada supaya kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terus apa alasannya kita harus menyikapi secara positif ya, Nel? Alasannya tuh supaya kita tuh terhindar dari terjadinya perpecahan dan konflik antar pelajar, supaya juga bisa ya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau peran negatif dari adanya pluralisme itu contohnya seperti apa ya? Contohnya tuh kayak misalnya kita tuh punya teman yang non muslim, nah sedangkan kita tuh muslim. Nah teman kita yang non muslim itu kayak memaksa kita buat nggak pakai kerudung, kayak suruh ngelepas gitu loh. Terus juga bisa juga karena misalnya mereka tuh pada rasis dengan warna kulit, terus bentuk rambut, juga kayak misalnya menganggap suku kita tuh lebih unggul daripada yang lainnya. Terus juga menjauhi teman dari latar belakang depannya, terus juga ada status sosialnya, itu sih yang saya tahu. Lalu kalau sebaliknya nih dampak positif atau kita cara menyikapinya secara baik tuh bagaimana sih, Nel? Hanya itu kita harus saling menghormati, saling memahami, saling sayang dengan adanya perbedaan ini. Terus juga misalnya nih caranya itu kayak kita tuh gak boleh mengejek teman tuh dengan dari warna kulitnya yang berbeda, terus bentuk rambutnya yang berbeda. Juga kita gak boleh jauhin teman kita nih, misalnya dia tuh latar belakangnya tuh berbeda dengan kita, misalnya ekonominya juga berbeda sama kita, itu gak boleh dijauhin karena itu. Terus juga kita nggak bisa atau nggak boleh memaksa kehendak teman kita untuk menurut agama yang kita percaya gitu. Udah sih itu aja. Jadi sebenarnya dampak negatif dari adanya pluralisme itu yang angka perpecahan atau peluang agar terpecah belah itu sangat besar ya. Karena sesuai dengan bagaimana seseorang itu menyikapinya. Apakah menyikapinya secara positif atau sebaliknya?
Jadi kalau dari dampak positifnya dari adanya pluralisme itu kan kita keberagaman ya, berbeda-beda dari suku, agama, ras, budaya. Jadinya kita bisa meningkatkan sikap saling menghormati, saling sayang, saling menghargai. Jadinya kan mengurangi adanya perpecahan dan adanya konflik ya. Jadi kesimpulannya, masyarakat Indonesia itu beragam, bermacam-macam dari suku, agama, ras, budayanya. Dan bukan hanya itu, dari pendidikannya, dari ekonomi atau status sosial dipegang dari masing-masing orang. Maka dari itu, kita tuh harus menyikapi secara positif agar kita tuh dapat menjaga persatuan kesatuan bangsa dan juga mengurangi adanya perpecahan. Oke, terima kasih ya Nela udah bersedia untuk kami wawancarai. Jadi sebagai pelajar itu kita harus nggak boleh meremehkan adanya pluralisme, karena kan nanti adanya pertikaian, perpecahan, konflik itu kan misalnya kebersamaan antara dan orang itu jadi terganggu kan kalau misalnya kita saling meremehkan, nggak menganggap itu tuh suatu hal yang penting. Jadi terima kasih ya sekali lagi. Ya, sama-sama.